Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu laicite dan apa sejarahnya. Laicite adalah konsep yang menjadi prinsip dasar dalam publik di negara Prancis. Dan istilah ini berasal dari bahasa Prancis, namun konsep ini juga memastikan bahwa negara institusi publik ini tidak berpihak pada agama yang tertentu saja, tetapi menciptakan lingkungan yang netral terhadap semua keyakinan, bahkan tidak berkeyakinan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari laicite. Awal mula laicite dapat ditelusuri ke era revolusi Prancis pada akhir abad ke-18. Sebelum revolusi, Gereja Katolik Roma memiliki kekuasaan yang besar dan terlibat langsung dalam pemerintahan. Pada tahun 1789, Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia dan Warga Negara menyatakan kebebasan beragama sebagai hak dasar yang mengawali ide pemisahan agama dan negara. Revolusi Prancis menandai dimulainya proses pelemahan dari pengaruh Gereja Katolik terhadap pemerintah dan kebijakan publik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar dari laicite. Laicite sendiri memiliki beberapa prinsip dasar, yakni yang pertama adalah netralitas negara. Negara tidak boleh mendukung, mendanai, atau memihak agama tertentu. Institusi publik seperti sekolah dan kantor pemerintah harus bebas dari simbol dan praktik keagamaan yang mencolok. Kemudian yang kedua, kebebasan beragama. Laicite melindungi hak individu untuk memeluk agama apapun atau tidak beragama sama sekali. Ini juga berarti setiap individu memiliki hak-hak untuk tidak terpapar agama tertentu dalam ruang publik yang dikendalikan oleh negara. Kemudian yang terakhir adalah kesetaraan di mata hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa semua orang diperlakukan sama tanpa memandang agama mereka. Dalam kehidupan publik, status, agama, seseorang tidak boleh mempengaruhi hak atau kewajiban mereka di mata hukum. Selanjutnya, laicite dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi laicite sangat terlihat dalam beberapa aspek kehidupan publik, khususnya di sekolah. Sekolah negeri Prancis melarang bahwa siswa-siswinya menunjukkan simbol agama yang mencolok. Bahkan siswa dilarang memakai simbol yang jelas terlihat seperti jilbab ataupun salib. Kemudian di pemerintahan, pegawai negeri di Prancis termasuk politis dan pegawai kantor pemerintah diwajibkan bersikap netral terhadap agama selama jam kerja. Baik, di sini saya akan mewawancara teman saya dan saya akan menanyakan terkait bagaimana tanggapannya jika hukum agama lebih tinggi daripada hukum negara ketika dipandang dari sudut negara Indonesia. Baik, jadi menurut kamu sendiri bagaimana, Kak? Menurut saya, hukum di Indonesia itu seimbang dari hukum agama sama hukum negara, karena dari Pancasila sendiri sudah dijelaskan. Sila pertama itu mengandung ketuhanan yang Maha Esa, sedangkan sila-sila lainnya mengandung hukum negara. Jadi hukum seharusnya seimbang dari agama dan juga hukum negara. Jadi kalau menurut kamu sendiri, kamu tidak setuju kalau hukum agama itu lebih tinggi daripada hukum negara jika dipandang di Indonesia? Ya, tidak setuju. Harus seimbang keduanya. Baik, sekian. Terima kasih sudah melihat wawancara sekilas kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Laicite merupakan prinsip fundamental dalam struktur sosial dan politik Prancis yang menekankan pemisahan antara agama dan negara. Sejak diadopsi secara resmi melalui Undang-Undang 1905, laicite telah menjadi landasan bagi kebebasan beragama dan netralitas negara Prancis. Nah, prinsip ini menjamin bahwa individu memiliki hak untuk memeluk agama atau tidak memeluk agama tanpa campur tangan pemerintah, serta memastikan bahwa negara tidak mengutamakan atau mendiskriminasi agama manapun. Implementasinya sangat terlihat dalam pendidikan dan ruang publik lainnya, di mana simbol-simbol keagamaan sering kali dibatasi. Namun, laicite juga menimbulkan tantangan
dan kontroversi, terutama dalam konteks masyarakat yang semakin beragam. Beberapa kritik menyatakan bahwa penerapan prinsip ini kadang-kadang dapat mengarah pada marginalisasi kelompok minoritas, terutama Muslim di Eropa kala itu. Jadi kesimpulannya, laicite berfungsi sebagai alat untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil, tapi juga memerlukan penanganan yang bijak agar tidak mengorbankan hak-hak individu dan keragaman budaya. Keseimbangan antara mempertahankan laicite dan menghormati identitas agama tetap menjadi tantangan bagi Prancis di era modern. Dan jika laicite diterapkan di Indonesia, wow, dampaknya akan bisa termasuk pengurangan pengaruh agama itu sendiri. Sedangkan prinsip Pancasila kita yang pertama adalah wajib memeluk agama atau ketuhanan yang Maha Esa. Dan ya, yang terjadi akan terdapat chaos. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.